Sebenarnya saya tanggapi dari yang paling mudah dulu ya. Yang pertama tadi bahwa konsep yang saya bawa, yang kami bawa itu bukan yang dimaksud dari muktarin. Beda pemahaman. Maksudnya nuansa kasus kita, kan saya sudah tahu dia dari awal. Nuansa kasus kita itu tolak apa bentuknya? Tolabul khair wal manfaah tadi yang saya bacakan. Nah itu beda dengan yang amaroh yang tadi diitiroti. Nah kalau yang memang yang dibaca tadi, yang di Ihya, kami juga bawa tabirnya. Mana tajasus tolabul amarah al marifah itu tidak dimasukkan ke sana. Konsep kita sudah berbeda dari itu. Kami itu nuansa dari awal ada tafahus, ada bentuk penelitian terhadap sesuatu yang mencurigakan, bahkan tanpa ikhbar thikoh, bahkan tanpa amaroh. Kalau ini bahasa mutarid spirit, semangatnya adalah untuk tolabul khair dalam rangka, bahkan di ibarat lain bisa saya bacakan, daku dulmi bisa fiirdihi, itu bisa kita gambarkan dalam kasus pesantren. Itu nanti khawatir ketika penggunaan ini dibiarkan, tidak diawasi dan lain sebagainya, artinya tidak ada tafahus, maka khawatir ada irdu pesantren yang keganggu, akhirnya pesantren tercemar dan lain-lain. Itu bisa dibawa ke sana. Hisbah ya? Si hisbah. Nah, yang tadi diitiroti, yang tadi disampaikan itu tidak masuk. Jauh beda. Kami tidak bawa amaroh, itu satu. Yang kedua, yang paling lucu tadi menggambarkan konsep Ihya yang kami bawa, masalah dukhuludar. Maksudnya begini, saya jelaskan. Maksudnya gini, di dalam Ihya pembahasan man aglaqa darahu, yang dia mengunci rumahnya kemudian di dalamnya dia melakukan maksiat, maka bagi siapapun lil muhtasib wal imam tidak boleh untuk tajasus. Satu. Itu kenapa? Tidak boleh untuk meneliti. Kenapa? Karena tajasus kan begitu. Bahasanya saya sebentar. Bahasanya liya'lama al-maksiat. Bahasanya begitu kan? Atau dalam ibarat lainnya langsung ya la yajuzu atajassasan alaihi, itu satu. Sebentar. Itu tidak boleh kita tajasusi. Ketika ada orang yang melakukan maksiat di dalam rumah, maka tidak boleh tajasus. Bigoiri idnihi. Lah, kasus kita apakah ada bentuk izin atau belum ketika HP pengurus diserahkan kepada kamtib? Dalam bentuk izin, sehingga kalau kita gambarkan kalau sudah ada izin, maka ini rangkanya bukan lagi tajasus karena dia sudah masuk rumah. Akhirnya lah, kemudian di dalam al-ajiznya saya bahas izin juga. Izin itu nanti dalam masalah isti'aroh, ketika nanti izinnya dimutlakan, misalkan dari pemilik HP, dari pengurus itu hanya monggo, berarti kan mutlak. Mutlak itu nanti kamtib sebatas mana bisa menggunakan, buka WA bisa enggak, buka lain-lain bisa enggak, karena mutlak izinnya, atau hanya sebatas boleh memegang. Maka kita lihat Muqabil Adhar mengatakan bahwa dalam masalah isti'aroh mutlakul idni itu boleh meskipun jahalah penggunaannya, artinya dari kamtib ini bebas kalau memang sudah ada izin. Kemudian pendekatan kami digiring kepada konsep iktifaan bil idni dalam rangka menghilangkan makna tajasus. Itu yang perlu dipahami. Sehingga dalam kasus kita jawas mutlakon bahkan sunnah muakkad. Kalau saya bacakan ini tambahan sudah. Saya bacakan bahwasanya yang tadi ahwalah sukoh tadi kondisi yang alfal ploso tambahan. Saya jelaskan ibarat yang ahwalah sukoh, yang ayat apa khasa ahwalah sukoh tadi itu ayat apa khaso ahwalah sukoh tadi yang mengatakan bahwasanya ini